Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Fajar dari kelas 12 IPS 2 ingin mempresentasikan presentasi mandiri saya, yaitu menguraikan kemerdekaan Indonesia dan respon dari negara lain. Seperti yang kita tahu, Indonesia telah berproklamasi sejak 17 Agustus 1945. Namun bukan berarti perjuangan Indonesia hanya sampai situ saja. Indonesia butuh pengakuan dari negara lain yang secara internasional. Jika pengakuan kemerdekaan telah dikantongi, wilayah kedaulatan, kewarganegaraan, dan pemerintah secara otomatis juga telah diakui. Kala itu Indonesia beruntung karena beberapa negara mendukung Indonesia yang telah mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Mesir, India, Australia, Palestina, dan Vatikan. Dan hanya satu negara saja yang menolak atas pengakuan kemerdekaan bangsa Indonesia itu, ya tidak lain dan tidak bukan adalah bangsa Belanda. Dapat kita ambil salah satu contoh yaitu dengan India. Pada tahun 1946 Indonesia berhasil mengirim bantuan sebesar 500.000 ton beras kepada India yang saat itu sedang mengalami krisis pangan yang diakibatkan penjajahan Inggris kepada India. Oleh karena itu, India membalas kebaikan hati rakyat Indonesia dengan turut menyuarakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan mendukung kemerdekaan Indonesia. India sudah cukup membantu berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Dan contoh berikutnya adalah contoh yang menolak atas kemerdekaan Indonesia, yaitu Belanda. Setelah Jepang menyerah, Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia. Belanda bahkan melancarkan agresi militer 1 yang diluncurkan pada tahun 1947 dan agresi militer 2 di tahun 1948. Berbagai upaya damai dengan jalan perundingan dilakukan mulai dari perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, hingga perjanjian konferensi Meja Bundar. Dan akhirnya Belanda pun mengakui kedaulatan RI berkat resolusi konferensi Meja Bundar yang dilakukan tahun 1949 itu sendiri. Selanjutnya nomor 2 adalah ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK, dapat dikatakan sebagai hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu dalam penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi maupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Berbicara tentang perkembangan IPTEK di Indonesia, tentu tak bisa dilepaskan dari peran teknologi informasi yang terus berkembang. Sebagai salah satu negara berkembang di Asia, penggunaan teknologi di Indonesia adalah salah satu tergolong yang cukup pesat. Berbagai usaha untuk memajukan kemajuan kualitas IPTEK di Indonesia pun dilakukan, yaitu dengan beberapa contoh perkembangan IPTEK yang ada di Indonesia adalah satelit, telepon seluler, televisi, komputer dan internet, teknologi 4G, serta perkembangan teknologi transportasi yang dibagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Dan ada beberapa perubahan signifikan yang terjadi di bidang transportasi, yaitu perkembangan IPTEK adalah dengan adanya penemuan roda. Dengan adanya penemuan roda, semua alat transportasi begitu ringan, seperti memindahkan barang-barang menjadi lebih mudah atau berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang cukup singkat dengan waktu yang terjangkau. Dari pernyataan tadi, tentunya dampak IPTEK itu sendiri dapat menimbulkan beberapa dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Tentunya dalam dampak positif itu memberikan kemudahan bagi seseorang yang memakainya, tentu atau mempermudah dan memproses informasi, distribusi dalam kegiatan ekonomi, kemudian menambah efektivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat. Dampak negatif di balik perkembangan IPTEK itu sendiri, yaitu munculnya kejahatan baru, khususnya cybercrime yang bergerak di bidang elektronik atau situs internet,
dan kemudian berkembangnya sifat konsumtif dan hilangnya budaya tradisional. Tentu akan hilang budaya tradisional seiring perkembangan zaman, yaitu modernisasi. Seperti contoh penggunaan delman, itu adalah kendaraan tradisional yang mungkin sekarang sudah hampir ditemui di tempat-tempat sekeliling kita kecuali di tempat wisata. Dan selanjutnya kita sampai di bagian materi ketiga, yaitu sepak terjang Indonesia di zaman Perang Dingin. Perang Dingin itu disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya munculnya dua kekuatan besar pasca Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang bisa dibilang kawasan barat dan kawasan timur, kawasan yang berseberangan. Kemudian adanya perbedaan paham antara paham sosialisme komunis dan paham liberal kapitalis. Kemudian adanya perebutan pengaruh kekuasaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam buku sejarah modern karya dari MC Rikles, Perang Dingin memiliki dampak yang sangat besar bagi jalannya pemerintahan Indonesia di bidang politik dan di bidang ekonomi. Beberapa dampak di bidang politik yaitu berkembangnya Partai Komunis di Indonesia, yaitu salah satunya PKI, yang sejak terjadinya G30 SPKI, sejak saat itulah PKI di Indonesia itu sudah tidak diperbolehkan lagi di Indonesia. Kemudian Indonesia memiliki masa demokrasi terpimpin, meminta bantuan peralatan tempur dan uang dari Uni Soviet untuk melaksanakan pembebasan Irian Barat. Kemudian Amerika Serikat berusaha menanamkan pengaruh di Indonesia dengan membantu menyelesaikan konflik dengan kedaulatan dengan Belanda. Berikut juga dampak di bidang ekonomi adalah negara blok barat menolak memberi bantuan terhadap Indonesia karena sudah jelas di sini Indonesia melakukan gerakan GNB yang bisa kita sebut juga gerakan non-blok yang tidak memilih dari kedua belah pihak. Indonesia juga melakukan beberapa upaya untuk meredakan ketegangan internasional akibat Perang Dingin. Beberapa upayanya adalah Indonesia menjadi pencetus gerakan non-blok. Seperti yang saya sudah bilang tadi, GNB bertujuan untuk menjaga netralitas negara-negara dunia ketiga pada masa Perang Dingin. Jadi tidak memihak antara timur dan tidak memihak antara barat, yaitu Amerika dan Uni Soviet atau Cina. Dan pada tahun 1955 Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika atau disingkat dengan KAA untuk membendung pengaruh blok barat dan blok timur di negara kawasan Asia dan Afrika. Indonesia juga menjadi pendiri organisasi ASEAN yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilisasi di kawasan Asia Tenggara. Kemudian poin nomor 2 atau nomor 2 yaitu makna dari ketiga materi tersebut atau nilai yang dapat diambil dari ketiga materi tersebut. Menurut saya dalam bidang Indonesia Merdeka atau respon negara lain terhadap Indonesia, menurut saya nilai yang dapat diambil adalah kita sebagai sesama manusia atau negara sudah seharusnya saling membantu satu sama lain, baik dalam segi fisik ataupun non fisik. Dan selanjutnya yaitu di dalam perkembangan teknologi atau iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa kita dapat mengambil sebuah garis besar atau nilai yang bisa kita ambil adalah kita sebagai manusia harus terus berkembang dari zaman ke zaman untuk mempermudah berbagai pekerjaan, berbagai situasi-situasi, dan mempermudah pekerjaan manusia khususnya. Dan kemudian ada Indonesia sebagai pencetus GNB atau bisa dibilang peran Indonesia di bidang GNB. Dan nilai yang dapat kita ambil dari sini menurut saya adalah kita sebaiknya menjauhi konflik lah, seperti yang terjadi di kubu Amerika Serikat dan kubu Uni Soviet. Dengan adanya karena adanya perbedaan paham antara sosialisme komunis dan liberal kapitalis yang membuat mereka menjadi terjadinya Perang Dingin. Jadi Indonesia melakukan
apa ya, melakukan gerakan non-blok atau GNB yang bertujuan untuk menjaga netralitas negara-negara dunia ketiga dari selain kedua belah pihak itu pada masa Perang Dingin. Dan di poin nomor 3 yang saya ambil yaitu dalam sisi yang pertama, yaitu membantu sesama kita dalam situasi pandemi seperti ini. Kita juga harus saling membantu satu sama lain, memberikan bantuan tangan atau bantuan ekonomi untuk untuk sesama kita yang membutuhkan. Ada yang ekonominya jauh di bawah kita, tapi mereka terus berjuang untuk menghidupi keluarganya, ya, dalam memberikan bantuan ekonomi misalnya. Ya, menurut saya itu saja contoh yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari di dalam materi ini, yaitu membantu sesama kita yang membutuhkan tentunya. Simpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran atau presentasi dari saya hari ini, bahwa kita tahu Indonesia telah mengalami banyak kejadian di masa lampau, khususnya kejadian sejarah dari mulai Perang Dingin yaitu gerakan yang menciptakan GNB, negara-negara yang membantu Indonesia untuk mengakui kemerdekaannya dari segi luar maupun dalam khususnya. Kemudian juga ada perkembangan iptek di Indonesia yang terus berkembang, tentunya dari zaman ke zaman. Kita juga tahu bahwa dari situ juga kita harus terus berkembang dan terus berkembang. Kita harus terus berkembang dari zaman ke zaman dan tidak peduli apa yang menghantam. Terus semangat dalam menjalani hari. Saya Muhammad Tur Fajar pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dan yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.